Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfiana Afifah dari Prodi Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari mata kuliah TEFL atau Teaching English as a Foreign Language. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Materi yang pertama yaitu mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Sebelum mengetahui bagaimana cara untuk mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing ini, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pembelajaran bahasa asing. Pembelajaran bahasa asing adalah bahasa yang hanya diajarkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dan tidak digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari layaknya penutur asli. Nah, negara mana sajakah yang menggunakan bahasa Inggris dengan penggunaan bahasa Inggris terbaik? Berikut ini ada 10 negara dengan penggunaan bahasa Inggris terbaik, yaitu Belanda, Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, Austria, Portugal, Jerman, Belgia, dan Singapura. Setelah kita mengetahui 10 negara dengan penggunaan bahasa Inggris terbaik tersebut, di dalam bahasa itu ada yang namanya penggunaan bahasa pertama, kedua, dan ketiga. Apakah teman-teman tahu apakah perbedaan dari ketiga bahasa tersebut? Berikut ini adalah perbedaan dari penggunaan bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Berikut ini merupakan bahasa pertama atau bahasa utama, yaitu merupakan bahasa yang biasanya diajarkan oleh ibu. Atau biasa sering disebut dengan bahasa ibu. Bahasa ini sering digunakan dalam lingkungan keluarga yang cukup dekat atau masyarakat di sekitar. Berikut ini ada 3 negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Bahasa kedua yaitu merupakan bahasa yang diterima setelah bahasa ibu atau bahasa pertama. Pemerolehan bahasa kedua itu bisa diperoleh dari lingkungan keluarga selain ibu, dan biasanya digunakan oleh lingkungan keluarga yang lebih luas, atau bisa juga digunakan dalam sekolah, dan bisa diperoleh dari masyarakat yang lebih luas juga. Biasanya bahasa ini juga merupakan bahasa yang digunakan dalam aspek-aspek tertentu seperti untuk kegiatan formal, seminar, upacara, dan lain-lain, atau acara di televisi yang digunakan oleh presenter. Jadi seperti itu. Berikut ini ada 3 negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di negara mereka. Yang pertama yaitu Belanda, yang kedua Swedia, dan yang terakhir Norwegia. Yang ketiga bahasa asing. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahasa asing tadi yaitu merupakan bahasa yang digunakan tidak seperti penutur aslinya dan hanya digunakan sebagai suatu pelajaran di sekolah dan tidak digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Berikut ini adalah 3 negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Yang pertama yang pasti Indonesia, kemudian yang kedua Bolivia, dan yang terakhir yaitu Vietnam. Itulah tadi perbedaan dari Itulah perbedaan dari penggunaan bahasa pertama, kedua, dan ketiga, dan macam-macam contoh negaranya juga yang menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa pertama, kedua, dan ketiga. Materi yang kedua yaitu manajemen kelas atau TEFL, Teaching English as a Foreign Language. Apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mengatur dan mengontrol berjalannya suatu kegiatan pembelajaran di ruang kelas. Tujuannya yaitu untuk membangun suasana di dalam kelas agar kegiatan
pembelajaran di kelas itu menjadi lebih tersusun dan terlaksanakan dengan baik. Jadi, apa sajakah jenis-jenis manajemen di kelas dalam TOEFL ini? Berikut adalah jenis-jenis manajemen kelas yang ada di TOEFL, yaitu yang pertama, gaya mengajar otoriter. Gaya mengajar yang otoriter ini adalah pada seorang guru yang merasa harus mengatur penuh berjalannya kegiatan di kelasnya. Guru otoriter itu membuat sebuah lingkungan belajar yang penuh dengan aturan sehingga sangat terstruktur dan membuat para siswa itu harus mematuhi peraturan tersebut. Guru yang seperti ini adalah guru yang sangat tegas terhadap muridnya dan tidak mentolerir perilaku yang salah dalam hal apapun. Para siswa biasanya akan merasa terkekang karena hal ini, sehingga mereka sulit memiliki rasa semangat atau rasa minat dalam belajar. Yang kedua yaitu guru yang berwibawa dan adil. Tidak seperti guru otoriter, guru yang mengajar di sini biasanya adalah seorang guru yang membiarkan para siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun mereka jugalah yang mengatur penuh kegiatan di kelas, tetapi mereka ini adalah guru yang tetap membuat para siswa itu untuk tetap aktif di dalam kelas, seperti diskusi dan kerja kelompok. Jika para siswa ada yang berbuat salah, guru ini akan memberikan suatu hukuman yang memang setimpal kepada siswa tersebut. Hal ini seimbang dan akan membuat para guru dan siswa itu memiliki hubungan yang baik. Yang ketiga yaitu guru permisif. Guru permisif ini merupakan guru yang tidak mengatur penuh atas kelas mereka, hampir tidak mengatur sama sekali dan tidak membuat para siswa itu untuk aktif di dalam kelas. Guru yang permisif ini biasanya membiarkan siswa mengekspresikan dirinya tetapi tidak pernah memberikan batas sedikit pun. Mereka adalah guru yang membiarkan para siswa berbuat seenaknya dan mengajar hanya mengandalkan media tanpa menjelaskannya sedikit pun, dan tidak pernah membiarkan para siswa itu untuk berdiskusi. Yang terakhir yaitu guru yang memanjakan para siswanya. Artinya guru yang di sini itu adalah guru yang membiarkan para siswa itu mengekspresikan diri mereka karena mereka merasa harus bertumbuh para siswa tersebut, tetapi tanpa batas. Mereka cenderung terlalu ramah kepada para siswa sehingga menganggap siswa itu adalah teman mereka. Itulah tadi jenis-jenis manajemen di kelas dalam mengajar TOEFL atau mengajar bahasa asing sebagai bahasa Inggris. Dalam manajemen kelas kita harus menganalisa kebutuhan para siswa dalam belajar. Mengapa? Hal ini agar membantu para guru itu untuk lebih mengerti dengan minat belajar atau cara belajar mereka. Seperti apakah supaya guru bisa lebih menyesuaikan dengan para siswa sehingga hasil yang diinginkan oleh guru tersebut bisa tercapai. Bagaimana cara menganalisa kebutuhan para siswa dalam kelas? Berikut ini ada beberapa cara dalam menganalisis kebutuhan para siswa di dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu mengisi kuesioner atau formulir. Guru memberikan sebuah kertas yang berisi banyak pertanyaan lalu diberikan kepada para siswa. Ini adalah cara yang paling umum. Yang kedua yaitu memberikan wawancara. Wawancara bisa membuat guru dan siswa bisa lebih terhubung karena langsung berbicara secara empat mata.
Tetapi hal ini juga bisa dilakukan oleh para siswa sendiri. Antar para siswa sendiri kemudian mereka membandingkan jawaban dengan sesamanya. Yang ketiga yaitu menggabungkan pelajaran lain yang berhubungan. Maksudnya seperti storytelling yang diajarkan dalam minggu pertama dan naratif teks yang diajarkan dalam minggu kedua. Jadi kedua materi tersebut berhubungan. Yang keempat, kata kerja modal. Ini membiarkan para siswa itu menjawab dalam bentuk tulisan dan mengisinya dengan kata kerja modal seperti bisa, harus, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu presentasi. Presentasi ini yaitu membiarkan para siswa itu untuk menjelaskan sendiri kebutuhan analisis belajar mereka kepada guru. Dan dalam mengajar TOEFL, ada dua cara yang digunakan dalam mengajar, yaitu kelas yang berfokus pada guru. Artinya para siswa harus menuruti atau mengikuti aturan belajar yang dibuat oleh guru tersebut. Dan yang kedua yaitu kelas yang berfokus kepada siswa. Artinya guru membiarkan para siswa itu untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Itulah tadi cara manajemen kelas di dalam TOEFL atau Teaching English as a Foreign Language. Materi yang ketiga yaitu TOEFL atau Teaching English as a Foreign Language di Indonesia, artinya penggunaan bahasa Inggris yang digunakan di Indonesia. Yaitu bahasa Inggris ini merupakan sebagai bahasa asing di dalam negara Indonesia karena bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa utama. Jadi, apa sajakah jenis-jenis pembelajaran bahasa Inggris yang ada di Indonesia? Ada 4 jenis, yaitu yang pertama EFL atau English Foreign Language, artinya bahasa Inggris ini dijadikan sebagai acuan belajar untuk siswa yang ingin berkuliah di luar negeri. Yang kedua yaitu ELT, English Language Teaching, atau menjadikan bahasa Inggris itu sebagai pengajaran kepada yang bukan penutur asli. Yang ketiga yaitu ESP atau English Specific Purpose, yang artinya bahasa Inggris itu dijadikan sebagai pengajaran untuk tujuannya spesifik, seperti untuk tujuan akuntansi. Artinya pengajaran bahasa Inggris tersebut hanya khusus untuk kosakata yang ada di dalam akuntansi. Yang keempat EAP, English Academic Purpose, artinya bahasa Inggris ini dijadikan sebagai tujuan akademik, misalnya pengajaran keterampilan berbahasa Inggris yang biasanya sering ditemui di sekolah atau universitas. Itulah tadi macam-macam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di dalam negara Indonesia. Kemudian di dalam mengajar pastinya harus ada metode yang digunakan. Berikut ini adalah metode yang biasanya sering digunakan dalam mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Yang pertama yaitu Grammar Translation Method atau GTM, artinya yaitu mengajarkan dengan mengenalkan kosakata yang ada di bahasa Inggris. Contohnya yaitu mengajarkan kosakata dengan cara menghafalkan atau menjelaskan sedikit banyaknya macam-macam kosakata tersebut kepada siswa agar siswa lebih mengerti arti kosakata tersebut. Yang kedua yaitu Total Psychical Response atau TPR, artinya guru mengajarkan bahasa Inggris dengan cara melakukan aktivitas fisik lewat ucapan dan tindakan. Seperti siswa diminta untuk melakukan sebuah permainan tetapi menggunakan kosakata dalam bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu The Silent Way, artinya guru tidak banyak bicara ataupun bergerak, tetapi guru memberikan rancangan atau sebuah gambaran untuk melakukan pancingan terhadap reaksi mereka. Jadi mereka menjawab soal yang diberikan. Yang keempat yaitu Audio Lingua Method,
Artinya, guru memberikan pengajaran lewat audio. Guru memberikan suatu audio atau isi dari suatu suara yang kemudian mereka akan mendengarkan, kemudian juga akan menganalisa apa kosakata yang akan keluar dari audio tersebut. Itulah tadi 4 jenis cara mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus yang biasanya ada di dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di negara Indonesia, yaitu kurangnya motivasi belajar. Bahasa Inggris yang ada di Indonesia, solusinya yaitu adalah guru yang harus bisa mengikuti perubahan zaman dengan memasukkan teknik pengajaran menggunakan sesuatu yang mudah dipahami oleh peserta didik. Di dalamnya entah itu menggunakan lagu, film, dan lain-lain supaya lebih menarik kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk materi yang keempat yaitu TEFL atau Teaching English as a Foreign Language for Children and Adults, atau cara mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing untuk anak-anak dan orang dewasa. Pastinya, antara anak-anak dan orang dewasa, cara mengajar bahasa Inggris itu berbeda. Untuk anak-anak, biasanya pengajaran bahasa Inggris tersebut berumur sekitar di bawah 18 tahun. Sedangkan untuk orang dewasa biasanya sekitar di atas 18 tahun. Berikut ini merupakan 7 perbedaan cara pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing kepada anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama yaitu otonomi. Otonomi artinya yaitu membuat keputusan tanpa diganggu-gugat, yaitu jika mereka sudah dewasa, mereka tahu bagaimana cara belajar dengan caranya sendiri, sedangkan anak-anak tidak. Yang kedua yaitu rentang perhatian. Artinya seseorang yang sudah dewasa itu sudah mandiri dalam belajar, sehingga perlu diperhatikan oleh orang tua supaya ditingkatkan lagi cara belajarnya, sedangkan anak-anak tidak. Yang ketiga yaitu pengajaran. Pengajaran untuk anak-anak itu lebih banyak menggunakan aktivitas fisik, bermain peran, atau melakukan percakapan. Sedangkan untuk orang dewasa yaitu hanya fokus dengan tugas-tugas yang ada untuk ditingkatkan lagi kecerdasan atau keterampilannya dalam berbahasa Inggris. Yang keempat yaitu pentingnya bermain. Untuk anak-anak pasti sangat diperlukan untuk bermain, seperti bermain game dalam bahasa Inggris agar memberikan kosakata baru untuk mereka, dan bermain Scrabble untuk orang dewasa seperti untuk menebak kosakata yang baru. Yang kelima yaitu kecemasan. Kecemasan pada anak-anak dan orang dewasa itu pasti berbeda. Orang dewasa memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dikarenakan proses bertumbuh dalam hidup. Yang keenam yaitu motivasi. Motivasi terhadap anak-anak tentunya lebih sedikit daripada orang dewasa. Orang dewasa itu lebih memiliki tujuan untuk hidup. Itulah yang membuat mereka itu membutuhkan yang namanya motivasi. Ketujuh yaitu pengalaman hidup. Pastinya orang dewasa itu lebih banyak memiliki pengalaman hidup dibandingkan anak-anak, sehingga orang dewasa itu sudah memiliki ide sendiri dalam belajar. Berikutnya yaitu apa saja yang harus diperhatikan dalam mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak dan juga kepada orang dewasa. Ada 10 hal yang harus diperhatikan dalam mengajar anak-anak, yaitu memberikan konten yang cermat. Maksudnya memberikan konten yang cermat kepada anak-anak itu yaitu berikanlah konten yang sesuai dengan umur mereka. Jangan memberikan konten yang mungkin sedikit membosankan untuk mereka. Mungkin perlu lebih banyak animasi dan warna yang menarik untuk mereka, supaya mereka mau untuk belajar. Yang kedua, menggunakan lagu atau flashcard. Biasanya menggunakan kartu atau flashcard ini untuk menggambarkan suatu benda seperti hewan atau kendaraan. Jadi mereka akan lebih mengingat kosakata tersebut jika menggunakan
kartu atau flashcard tadi. Yang ketiga yaitu mengajar dengan praktek. Biasanya mereka itu lebih suka kegiatan yang lebih menarik dalam bentuk visual, gambar yang menarik, seperti menggunakan kartu atau flashcard tadi, atau menggunakan cerita yang menarik, atau dengan menyanyi. Mereka akan lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan belajar yang seperti itu. Berikutnya yang keempat yaitu gerakan dan aktivitas adalah kunci. Maksudnya dalam mengingat suatu kosakata itu harus ada suatu gerakan atau aktivitas yang membuat mereka mengingat kosakata tersebut. Contohnya yaitu saat kita belajar dengan Miss Nikmah untuk bermain menebak kosakata, kemudian yang salah akan dihukum. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat kita untuk mengingat kosakata dalam bahasa Inggris. Yang kelima yaitu mengatur dan mempertahankan momentumnya. Artinya anak-anak itu kita harus bisa mengatur dan mempertahankan minat mereka terhadap belajar bahasa Inggris. Kita harus memberikan kegiatan belajar yang kreatif. Yang keenam yaitu jangan memberikan perhatian yang terlalu pendek. Maksudnya, jadi kita harus bisa memberikan kegiatan yang menarik tadi supaya anak-anak itu tetap mau belajar kepada kita, dan jangan memberikan tugas yang terlalu berat, jangan terlalu mengoreksi. Mereka tidak mau terlalu dikoreksi atau mereka akan bosan, mereka akan marah kepada kita karena kita terlalu banyak mengoreksi mereka tadi. Yang kedelapan yaitu minat atau ketertarikan adalah suatu kunci dalam mengajar bahasa Inggris tadi. Artinya dalam mengajar bahasa Inggris itu kita harus mengutamakan minat dan tertarikan mereka juga. Kita harus memberikan suatu motivasi yang mampu membuat mereka itu tertarik, yang mampu membuat mereka itu terus tertarik belajar bahasa Inggris. Memberikan motivasi atau memberikan hadiah-hadiah kecil yang membuat mereka itu tertarik dengan kegiatan belajar bahasa Inggris. Yang kesembilan yaitu menciptakan hubungan yang kuat. Misalnya kalau kita lebih akrab dengan anak-anak itu akan gampang mau belajar dengan kita. Poin yang ke-10 yaitu bekerja secara kreatif dengan kurikulum. Maksudnya bekerja secara kreatif dengan kurikulum ini, terkadang kurikulum itu memberikan suatu kegiatan belajar yang sedikit membosankan dan mungkin tidak cocok kepada anak-anak yang kita ajar. Kita harus bisa menambahkan suatu konsep atau cara yang menarik kepada kurikulum tersebut, seperti mengingat suatu pelajaran itu tadi dengan memberikan video, memberikan animasi, memberikan suatu cerita supaya mereka itu mau tertarik dengan pelajaran yang kita berikan. Nah, itu tadi 10 poin untuk mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu bagaimana cara mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing tadi kepada orang-orang yang dewasa. Yang pertama yaitu jangan menyamakan kemampuan bahasa dengan kecerdasan. Artinya ketika seseorang gagal misalnya dalam suatu kemampuan, dalam keterampilan berbahasa Inggris, jangan menyamakan kemampuan bahasa mereka itu dengan kecerdasan mereka, karena setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda, atau mereka memiliki kemampuan yang lain di dalam bahasa Inggris. Misalnya mereka memiliki kekurangan dalam listening, tapi ternyata mereka memiliki kemampuan dalam writing misalnya. Kedua yaitu memahami gaya belajar mereka. Gaya belajar setiap orang-orang dewasa itu pasti berbeda. Jadi jika kita memahami gaya belajar mereka, mungkin kita hanya perlu menambahkan pengalaman belajar mereka dengan pengalaman audio, video untuk meningkatkan gaya belajar mereka itu, atau membuat mereka mendapatkan gaya belajar yang baru. Ketiga yaitu mengajarkan idiom dan bahasa kasual. Mengajarkan idiom dan bahasa kasual kepada mereka itu yaitu untuk memberikan wawasan kepada mereka secara pribadi dan untuk sosial juga.
Jika kita mengajarkan idiom dan bahasa kasual pada mereka, mereka akan memiliki wawasan yang lebih banyak dengan kosakata dalam bahasa Inggris. Contoh idiom itu seperti feel blue. Yang keempat yaitu gunakan aktivitas yang sesuai dengan usia mereka. Misalnya lagu anak-anak, mungkin mereka tidak akan suka itu. Siapa tahu mereka menyukai lagu-lagu seperti lagu penyanyi terkenal seperti Charlie Puth atau Justin Bieber, atau video-video video tentang dari suatu film. Nah, pasti itu lebih menarik untuk diajarkan kepada orang-orang dewasa. Yang kelima yaitu aplikasi dan contoh kehidupan yang nyata. Artinya, kita harus menggunakan aplikasi dan contoh yang nyata untuk orang-orang dewasa sebagai suatu pengalaman baru untuk mereka. Seperti contohnya itu seperti membuat surat lamaran kerja supaya mereka bisa mengikuti suatu lamaran kerja dalam suatu perusahaan yang mungkin memerlukan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Yang keenam yaitu memberikan umpan balik yang mendetail dan mendorong. Artinya, karena orang dewasa itu biasanya mudah putus asa, berarti kita dalam mengajarkan bahasa Inggris itu harus bisa memberikan umpan balik yang mendetail dan mendorong mereka untuk termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Misalnya mereka sudah melakukan suatu presentasi dalam bahasa Inggris, mungkin tapi masih ada kemampuan mereka yang kurang, mungkin dalam pronunciation mereka atau dalam kemampuan materi mereka, tapi kita harus memberikan umpan balik yang baik dan mendorong mereka untuk menjadi lebih belajar lagi untuk menguasai suatu presentasi tadi, entah itu materi atau pronunciation mereka, dan memberikan mereka saran secara individu. Itu mungkin akan meningkatkan kemampuan belajar mereka dalam bahasa Inggris. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak dan kepada orang dewasa, berikut ini merupakan kelebihan di dalam mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Yang pertama yaitu akademisi. Jika kita mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing tadi dalam akademik, itu akan mampu meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Kemampuan grammar, kemampuan pronunciation, speaking, listening, itu semua akan meningkat jika kita mempelajari bahasa Inggris tersebut dengan serius. Yang kedua yaitu menambah wawasan. Mengapa bisa menambah wawasan? Karena kita jika belajar dengan sungguh-sungguh, kita akan bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik, dan kita bisa menyusun kata dengan baik dalam bahasa Inggris jika kita belajar dengan serius, sehingga itu membuat wawasan kita bertambah, yaitu dalam kosakata, dalam grammar, dalam writing, dalam penulisan, dan lain-lain. Ketiga yaitu mengembangkan kemampuan diri. Nah, ketika kemampuan wawasan kita sudah bertambah, otomatis kemampuan kita pun akan bertambah juga, akan terus berkembang. Kita jadi lebih percaya diri, kita mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik, kita mampu menyusun grammar dengan baik, kita mampu melafalkan suatu kosakata dengan baik atau mempronunciationkan suatu huruf atau kata dengan baik, mendengarkan bahasa Inggris dengan baik. Yang keempat yaitu lebih mudah memahami teknologi. Biasanya sekarang di buku-buku suatu teknologi, entah itu HP, laptop, TV, biasanya itu ada how to use-nya atau cara penggunaannya atau cara pakainya. Jadi jika kita belajar bahasa Inggris kemudian ada dan how to use atau cara memakainya itu hanya menggunakan dalam bahasa Inggris, kita tetap mengerti karena kita sudah belajar bahasa Inggris dengan baik. Yang kelima, informasi. Maksudnya informasi itu biasanya yang kita dapatkan di situs web atau suatu postingan di media sosial yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita itu jadi lebih mengerti walaupun mereka menggunakan bahasa Inggris. Yang keenam yaitu mempermudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, pasti, karena kita
Jika menguasai bahasa Inggris dengan baik, maka kita akan mampu berkomunikasi dengan siapa saja yang ada di dunia ini. Apalagi terhadap orang-orang luar negeri seperti orang-orang Amerika, orang-orang Inggris, mereka akan lebih senang berbicara kepada kita karena kita mengerti apa yang mereka katakan. Nah, itulah tadi beberapa kelebihan dalam mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, selanjutnya yaitu apa kekurangan dari mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Yang pertama yaitu kurangnya menguasai skill. Jika kita tidak terlalu serius mempelajari bahasa Inggris, kita akan kekurangan skill, seperti misalnya contoh yang tadi ya, kita hanya belajar speaking tapi tidak belajar grammar. Jadi terkadang speaking kita pun kacau karena tidak sesuai dengan grammar atau tidak sesuai dengan pronunciation karena kita kurang menguasai pronunciation. Seperti itu akan membuat kita sedikit kesulitan dalam mencari pekerjaan jika ada pekerjaan yang memerlukan dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi. Misalnya ada seseorang yang belajar bahasa Inggris tapi di sekitar lingkungan mereka itu tidak ada yang mendukung mereka untuk belajar bahasa Inggris. Jadi otomatis kemungkinan gagalnya itu tinggi karena motivasi mereka terhadap belajar bahasa Inggris tidak ada, entah itu dari orang tua, dari keluarga, dan teman-teman mereka pun tidak mendukung. Yang ketiga yaitu bahasa Inggris sulit untuk dipelajari. Artinya karena mereka kekurangan motivasi tadi, mereka merasa mempelajari bahasa Inggris tadi pun menjadi sulit dan mereka pun akan gagal dalam belajar bahasa Inggris tadi. Yang keempat yaitu waktu yang tidak cukup untuk praktek. Maksudnya yaitu di lingkungan mereka tadi tidak ada suatu tempat yang mampu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka atau orang yang mampu mendukung kemampuan berbahasa Inggris mereka. Jadi mereka tidak memiliki waktu untuk mengasah itu. Yang kelima yaitu kurangnya sumber daya dan bahan ajar. Maksudnya yaitu ketika mempelajari bahasa Inggris, kita harus memiliki media yang cukup. Misalnya guru meminta para siswa untuk mendengarkan suatu audio dari bahasa Inggris, tetapi para siswa itu tidak memiliki HP atau sang guru tidak memiliki speaker. Jadi bagaimana para siswa itu akan belajar menggunakan audio? Otomatis tidak bisa. Nah, itu akan membuat kemampuan bahasa Inggris pun menjadi gagal. Yang keenam yaitu banyaknya jumlah siswa di dalam kelas. Jika jumlah siswa yang terlalu banyak di dalam kelas, maka itu akan membuat kelas tidak kondusif. Dan kegiatan belajar bahasa Inggris pun akan menjadi terganggu. Karena biasanya dalam satu kelas itu ada sekitar 20-30 orang. Jadi bagaimana kegiatan tersebut bisa kondusif? Itu adalah bagaimana cara guru tersebut memberikan konsep yang menarik kepada para siswa agar mereka mau mendengarkan sepenuhnya. Jika gurunya pun tidak memberikan suatu media yang menarik kepada para siswa di kelas, mungkin mereka tidak akan berminat untuk belajar bahasa Inggris. Saya rasa cukup untuk penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.